warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merenungi sesuatu yang keren banget dari susunan Al-Qur'an. Coba tebak, surat Ar-Rahman surat keberapa di dalam Al-Qur'an? Ayo jawab dong. Salah. Surat keberapa? Ya, surat ke-55. Lalu surat yang ke-54 surat apa? Ya, surat ke-54 surat Al-Qamar. Dan ternyata dua surat ini saling berhubungan, seperti berpasangan. Oke, yuk kita review ayatnya. Teman-teman, tahu nggak apa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa mukjizatnya? Ya, betul, mukjizatnya Al-Quran. Tapi ternyata selain mukjizat Al-Quran, ada juga mukjizat lainnya. Ceritanya adalah saat orang-orang kafir menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, coba, kalau kamu beneran seorang nabi, tuh ada bulan purnama. Coba, kalau kamu beneran seorang nabi, bulah bulan itu menjadi 2. Lalu Rasulullah menjawab, jika aku melakukan itu, apakah kalian akan beriman? Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan tersebut dengan isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbelah menjadi 2. Tapi bagaimana tanggapan orang-orang kafir? Ini sihir nih, ini sihir. Padahal mereka menyaksikannya secara langsung. Teman-teman, kita tahu bahwa mukjizat terbelahnya bulan itu mukjizat yang luar biasa. Tapi ternyata itu merupakan mukjizat kecil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Di awal Quran surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Yang artinya, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Lalu, di awal surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang artinya, yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Qur'an. Di awal Quran surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bulan terbelah yang merupakan mukjizat kecil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di awal Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran. Mukjizat terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dua surat ini yang berurutan sama-sama menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal Quran surat Al-Qamar, Allah menjelaskan tentang bulan terbelah yang merupakan mukjizat kecil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di awal Quran surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan tentang Al-Quran, mukjizat terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dari urutan surat ini
itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita lihat mukjizat para nabi sebelumnya, seperti misalnya mukjizat Nabi Musa. Coba mukjizat Nabi Musa itu, apa mukjizatnya? Ya, tongkatnya berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kemudian mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya apa? Ya, menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang yang buta. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Tahan ya, tidak terbakar dengan api. Nah, mukjizat-mukjizat para nabi tersebut bisa disaksikan oleh orang-orang yang ada di masa mereka. Sedangkan kalau mukjizat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, bisa kita lihat dan rasakan sampai saat ini. Al-Quran adalah mukjizat yang mulia. Jika para nabi atau rasul lainnya, mukjizat mereka itu dapat dilihat jika nabi mereka ada di dekat mereka. Sedangkan kalau kita lihat Al-Quran, meskipun Rasulullah SAW tidak berada di dekat kita, kita tetap bisa melihat mukjizat beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia karena beliau menerima Al-Qur'an. Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di bumi ini karena disitulah tempat turunnya Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena disitulah waktu turunnya Al-Quran. Maka, tidakkah kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah karena kita dekat dengan Al-Quran, kita membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Sebelum penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli semangka. Kalau ingin hidup bahagia, dekatlah dengan Al-Quran setiap saatnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.